Podcast nggak jadi merinding. Dibahas. Aku Jo Dan aku Victo. Dan pada episode perdana kali ini kita akan membahas tentang jembatan Kewek yang terletak di Kali Code, Tegal Panggung, dan Nurjan, Kota Yogyakarta. Nah guys, aku bakal reminder lagi kalau ini podcast gak jadi merinding. Jadi kalau misal aku ceritanya udah kemana-mana, aku bakalan banting setir ya. Jadi sebelumnya aku akan jelasin dulu atau ceritain tentang histori dari awal mula dibuatnya jembatan Kewek. Jadi jembatan Kewek itu sendiri dibangun pada awal abad ke-20, di mana pada saat itu Kota Baru masih dikenal dengan nama Newick. Nah, jadi tapi Kota Baru itu waktu itu belum berpenghuni. Jadi baru mulai dihuni secara bertahap mulai tahun 1918. Nah, di mana sasarannya itu adalah para pekerja dari pabrik gula dan para yang direktur dan eksekutifnya pabrik gula untuk masyarakat Eropa. Jadi konsep Kota Baru itu sendiri emang dibuat sebagai garden suburb atau kayak tempat persinggahan gitu dan kawasan elitnya untuk warga Eropa yang tinggal di Yogyakarta. Tapi sejak awal itu emang udah banyak keluhan. Jadi keluhannya itu tentang lebih ke akses jalan menuju ke pusat kota atau ke daerah-daerah lain, terutama daerah komersil yang ada di Kota Jogja. Jadi secara geografis itu kawasan Malioboro ada di sebelah barat daya Kota Baru. Nah, tapi penghuni Kota Baru itu jadi harus muter. Nah, muternya itu ke arah utara dulu, jadi ke arah Gondolayu, terus baru ke arah Tugu, lalu habis itu baru bisa ke selatan ke Malioboro yang padahal kan itu yang area komersilnya. Gitu. Nah, situasi itu makin diperburuk dengan adanya perlintasan kereta api. Nah, yang mana kalau misalnya perlintasan kereta kan jadi harus berhenti, harus apa, jadi kan lama banget. Nah, habis itu sering banget terjadi penumpukan kendaraan yang macet atau nunggu di perlintasan kereta itu. Nungguin kereta gitu ya. Nah, jadi setelah itu permasalahan itu akhirnya dinotis sama residen John Quer yang kemudian beliau itu mengajukan permohonan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 untuk membangun akses baru yaitu jembatan. Nah, jembatannya itu dibangun di atas Kali Code biar orang-orang nggak perlu muter ke barat, utara, selatan kayak tadi. Nah, jadi jalur itu direncanain buat melintas di bawah jembatan kereta api yang arah Jogja Solo. Nah, dan secara langsung akan menghubungkan Kota Baru dengan Malioboro itu tadi. Nah, jadi pembangunannya itu membutuhkan 1.238.000 gulden pada saat itu. Nah, dan dana itu diperoleh dari kas Kesultanan Yogyakarta dan juga sebagian itu ada yang disubsidi sama NIS. Nah, proyek itu ditangani sama Dienster Sultanatswerken dari firma Citizen dan Lozada dengan arahan teknis dari Insinyur Beckveld. Nah, proses konstruksinya itu dimulai pada bulan Desember tahun 1921. Nah, setelah udah jalan 2 tahun, pengerjaan itu baru diresmikan pada tahun 1924 oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 sama residen baru yaitu LF Dingemans dan para direktur dan eksekutifnya. Nah, jadi jalan itu juga udah dinamain tuh. Nah, namanya jadi Boulevard John Quer, yaitu nama residen yang pertama tadi yang memprakarsai itu. Nah, habis itu jalan itu membentang dari bundaran Kota Baru yang sekarang jadi Kridosono, tahu kan? Nah, sampai ke Malioboro. Dan sekarang jalan itu dikenal sebagai Jalan Abu Bakar Ali. Jadi kehadiran boulevardnya itu bukan hanya membuka akses langsung ke Malioboro, tapi juga mengurangi kepadatan lalu lintas di daerah situ. Jadi kayak lebih terurai sama orang-orang pada masa itu juga akses kemana-mana jadi lebih gampang kan. Tuh. Nah, jadi jembatan yang mengarah ke gereja ya jembatan yang tadi itu dinamai jembatan Kerkweg atau jalan menuju gereja. Kerkweg. Ya, cuma karena penyesuaian dengan lidah-lidah warga lokalnya, jadilah nama Kewek. Begitu. Jadi Kewek tuh dari bahasa Belanda. Iya, cuma disimplified gitu. Oke, menarik juga nih. Menarik banget ya sejarahnya emang.
Tapi karena aku sebagai warlock dari area timur nih, aku tuh taunya tuh kayak cerita-cerita mitos gitu tentang jembatan itu gitu loh. Jadi aku pernah denger kalau misal di situ tuh ada namanya lampor. Lampor tuh kayak keranda terbang gitu. Nah, keranda terbang itu katanya sebelum dateng tuh ada bunyi ting gitu. Tahu nggak kenapa? Nah, nggak tahu ya, cuman kayak kok ada sound effect-nya gitu ya. Emang nggak bisa jalan diem-diem aja gitu? Ya kalau diem mah maling nggak sih? Kenapa coba diem-diem gitu? Jadi gini alasannya. Dia tuh bunyi ting gara-gara si lampor ini itu tuh jadi penunjuk arah. Kalau misal ada bencana, contohnya tuh lahar dari Gunung Merapi kalau meletus gitu, biar nggak menuju ke arah keraton, si lampor ini tuh nunjukin arah lahar itu biar nggak ngenain keraton gitu katanya. Oh, jadi emang kayak pengaturnya gitu ya. Iya. Udah kayak ngatur lalu lintas kalau gitu ya, Jo. Kayak siapa gitu ya? Polisi. Oh. Terus emang kalau di sana ada kejadian-kejadian yang ada di relnya nggak? Apa ya? Oh iya, aku ingat. Kayaknya itu deh. Aku pernah dengar kalau misal di sekitar rel itu juga sering ada kecelakaan gitu. Jadi banyak orang lewat situ tiba-tiba kecelakaan aja. Mungkin kayaknya dijadiin tumbal kali ya. Jujur nih ya, aku cuma denger doang, jadi kurang tahu ya guys, karena aku daerah timur nih, ujung timur banget, Jauh dari kota ya. Iya bener. Oke. Itu tadi sejarah, fakta, dan juga mitos tentang Jembatan Kewek. Dan sekedar informasi, jadi sekarang Jembatan Kewek itu mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan. Kondisi memprihatinkannya itu berupa adanya patahan yang ada pada ujung jembatan dan juga beberapa retak pada pondasi. Mengingat usianya yang juga sudah lebih dari 100 tahun ya, Jo. Nah, dan oleh karena itu struktur bangunan juga sudah mengalami pelapukan. Selain itu, pemerintah kota Yogyakarta juga sudah menghimbau dan memberlakukan peraturan untuk kendaraan besar seperti bus, truk, dan sebagainya untuk tidak melintasi jembatan tersebut. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan yang akan diberlakukan mulai tanggal 10 Desember 2025 sebagai upaya preventif untuk menjaga kelestarian jembatan Kewek tersebut. Nah, jadi itu dia kombinasi dari sejarah dan juga mitos yang ada di Jembatan Kewek. Dari sejarahnya juga jelas dan cerita mistisnya pun juga kuat. Nah, dan yang paling penting dari pembahasan kita hari ini, kita tuh jadi tahu bahwa Jembatan Kewek itu bukan hanya sebagai lintasan kereta ataupun tempat yang dianggap mistis, namun juga sebagai tinggalan arkeologis yang menyimpan banyak sekali cerita yang biasanya panjang dan membahas juga tentang tata kota, sejarah, dan masyarakatnya. Nah iya, penting banget ya. Ini buat dipelajarin penting banget ternyata guys. Emang sih walaupun ya kayak tetap takut ya kan, tapi sekarang takutnya kan ada alasan gitu. Oke, sebelum Jo makin panik, kita tutup dulu episode hari ini. Dan sebelumnya aku sama Jo mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah nonton dan dengerin podcast kita di episode kali ini. Dan buat teman-teman yang mau request untuk kita bahas tinggal-tinggal arkeologi atau background bersejarah lainnya, bisa banget kalian tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa juga buat like, subscribe, dan share ya guys, biar kita makin semangat bikin video-video selanjutnya. Bye-bye.